Ini Habib Bidin, guys. Wih, lagunya, jogetannya luwes banget Habib Bidin ini. Habib Bidin kok kayak gini? Ada yang pernah lihat orang ini ya? Ini namanya adalah Habib Bidin ya. Oh iya, dibilang Habib Bidin oleh Bang AR. Ya. Jadi dia ini adalah menantunya Lutfi bin Yahya. Oh, apa kalian baru tahu bahwa Habib Bidin adalah menantunya Habib Lutfi? Yang sok-sokan agamis ya, kalau ada orang joget nggak suka, ternyata dia sendiri kayak gitu. Bilangnya nggak suka joget ya, melarang orang joget-jogetan, padahal beliau sendiri joget-jogetan. Assalamualaikum teman-teman, viral sebuah video yang mukanya ini mirip dengan Habib Bidin. Tetapi narasi Bang AR ini ya memang Habib Bidin. Jadi di sini, di video ini, orang yang mirip Habib Bidin ini, nggak mirip sih, ini memang kayaknya Habib Bidin ya. Coba kalau kalian mungkin menyangka ini bukan Habib Bidin, coba berikan video fullnya. Orang ini yang dikatakan Habib Bidin oleh Bang AR ini joget-jogetan ya, joget-jogetan, dan padahal dia sendiri pernah bilang bahwa jangan sampai Anda ini datang ke majelis untuk joget-jogetan, mending pulang ya, mending pulang daripada joget-jogetan di majelis. Padahal kalau di video ini dia joget-jogetannya itu tidak di dalam rumah ya. Ini di dalam sebuah acara, dan kayaknya ini resmi, teman-teman. Kelakuan para Habib antara di belakang panggung dan di atas panggung. Ya, kelakuannya kok beda banget. Tapi kayaknya ini bukan lagu yang sebenarnya ya. Jadi kayaknya bukan ini musiknya, karena jogetannya Habib Bidin nggak pas dengan kendangannya, ini nggak pas. Wih, saya kayak jadi pengamat dangdut gini ya. Tapi memang nggak pas jogetannya. Ini kayaknya bukan ini musiknya. Ini ya karena mungkin bukan penari ya. Jadi goyangannya ya asal-asalan. Tetapi tetap saja ini jogetan. Padahal Habib Bidin pernah mengatakan bahwa jangan sampai datang ke majelisan hanya untuk joget-jogetan, mending pulang. Kalau sistemnya Az-Zahir begitu, jangan pakai kalimat daripada. Sudah biar daripada mereka nggak sholawatan, walaupun jogetan lebih baik sholawatan. Oke, daripada mereka nggak sholawat, mending dibiarkan saja Bib, sholawatan sambil joget-jogetan. Kalau saya kebalik, daripada Anda datang di sholawatan joget-jogetan, lebih baik nggak datang sholawatan, di rumah aja. Oke, aplaus buat Habib Bidin ya. Karena memang kalau majelis sholawat itu harusnya nggak jogetan ya, harusnya khidmat. Tetapi Habib Bidin sendiri malah joget-jogetan di forum resmi. Pakaiannya orang yang diajak joget-jogetan tadi, pakaiannya resmi teman-teman. Tuh, pakaiannya resmi ya. Orang yang diajak jogetan oleh Habib Bidin ini pakaiannya resmi. Dan apakah ini bertolak belakang dengan apa yang diucapkan Habib Bidin? Coba saya kasih sedikit opini saya. Silahkan kalian berpikir. Habib Bidin tadi mengatakan bahwa jangan sampai kalian datang ke majelis sholawat untuk joget-jogetan, mending di rumah saja. Karena sistemnya Az-Zahir itu lebih baik kalian tidak sholawatan daripada datang sholawatan tapi joget-jogetan. Gini teman-teman, kalau sholawatan, memang betul apa yang dikatakan Habib Bidin. Jangan sampai sholawatan ini sambil joget-jogetan. Jadi bersolawat itu kalau sudah paham agama, harusnya enggak joget-jogetan ya. Orang yang sudah paham agama harusnya datang ke majelis itu
bersolawat bersama, dan tidak joget kalau yang paham agama. Beda lagi dengan jamaahnya Gus Idam, karena memang garangan itu nggak paham agama. Jangankan agama, akhlaknya saja, adabnya saja, ini melenceng. Jadi kalau Anda melihat ada beberapa orang yang usianya muda maupun agak tua, tetapi ketika sholawatan mereka joget-joget, percayalah bahwa mereka yang joget-joget itu belum paham agama. Mereka hanya senang datang di keramaian, mendengarkan sedikit musik, mereka joget. Karena memang sudah bawaannya seperti itu. Bawaan dari rumahnya mereka seperti itu. Mereka nggak paham agama. Ya, jadi kalau bedanya di Az-Zahir, orang-orang yang sudah paham agama jangan sampai datang sholawatan sambil joget-jogetan. Oke, ini saya sepakat. Dan kalau di tempat ini teman-teman, kalau di tempatnya ketika Habibidin joget-joget ini bukan acara sholawatan teman-teman. Jadi ya oke lah, Habib jangan sampai kelihatan joget. Oke, tetapi kalau dibalikkan ya dengan kalimatnya Habibidin, mending jangan datang sholawatan kalau cuma joget-joget. Kalau disambungkan dengan video ini kayaknya nggak nyambung. Karena ini bukan acara sholawatan. Ini bukan acara memuji Kanjeng Nabi. Bukan. Nggak tahu saya ini acara apa, nggak tahu. Karena nggak ada keterangan dari Bang AR. Tetapi ya kalau acaranya bukan sholawatan, yang joget kan ya nggak apa-apa. Toh juga tidak mengumbar aurat. Jogetannya juga tidak vulgar. Saya rasa orang-orang Indonesia ini kalau hanya sekedar joget seperti itu harusnya nggak apa-apa, ya. Bukannya saya bela Habibidin, enggak. Ini kita berpikir netral saja teman-teman. Nggak usah karena kita benci Habib, setiap kelakuan Habib pasti salah, ya enggak juga. Kadang ya mereka karena manusia biasa, kadang mereka melakukan kegiatan manusiawinya. Dan tetapi karena mereka Habib harusnya bisa ngerem gitu kan. Kalian kan pengennya gitu. Tetapi kalau di sini jangan disangkut pautkan antara joget sholawatan dengan jogetannya Habibidin. Karena mau bagaimanapun ini bukan acara sholawatan teman-teman. Bukan acara sholawatan. Karena memang ulama atau orang yang ditokohkan, bukan ulama ya. Karena memang orang-orang yang biasa berdakwah agama itu memang harusnya menghindari hal-hal negatif. Biar tidak dihina orang, tidak dihujat. Tapi kalau Gus Idam beda. Gus Idam hanya ingin ingin jamaahnya ini bahagia di saat acaranya Gus Idam. Tapi Gus Idam nggak joget-joget yang banget, enggak. Coba kita lihat video ini ya. Tuh. Beliau sampai meninggalkan tempat pertama beliau sedikit bergerak untuk mungkin berjoget ya. Nah, sampai ditarik lagi. Nah, ditarik lagi oleh Pak Haji Kirun ya, ditarik untuk ikut memeriahkan lagi. Nah, tapi goyangannya kan ya sekedar saja, bukan yang sampai jingkrak-jingkrak, anarkis, yang vulgar kan enggak. Dan selalu menghindar teman-teman. Gus Idam selalu menghindar. Karena apa? Itu bentuk rem dari Gus Idam agar tidak dihujat sebenarnya ya. Gus kok joget-jogetan, menghindari itu. Karena mau bagaimanapun Gus Idam kan sering kali kita melihat menasehati garangan untuk berbuat lebih baik. Kalau Gus Idamnya saja joget-jogetan, pasti garangannya juga joget-jogetan. Akhirnya Gus Idam memiliki rem. Ya seperti ini caranya. Dengan ya sedikit menampakkan dirinya di antara orang berjoget, setelah itu pergi meninggalkan mereka. Karena Gus Idam tahu jamaahnya jamaah yang garangan. Kalau sampai dikasih contoh yang sama dengan garangan, ya mereka nggak akan berubah lebih baik. Nggak akan. Dan saya mengatakan bahwa Gus Idam memang beda dari yang lainnya.
Dan sangat pas Gus Idam berada di daerah-daerah yang mungkin agak minggir ya, daerah-daerah bukan kota besar. Karena di daerah-daerah kampung itu masih banyak garangan-garangan anak-anak muda yang tersesat, anak-anak muda yang perilakunya buruk, dan Gus Idam pas di daerah itu demi memperbaiki akhlak mereka, demi masa depan bangsa kita. Jadi jangan dikatakan ini Gus yang mengajari buruk, enggak, tapi Gus yang berada di tengah-tengah orang-orang buruk, ingin memperbaiki mereka, tapi pelan-pelan. Ingat, pelan-pelan. Karena jika kalian merubah mereka secara instan, sepertinya sulit dan bahkan ada penolakan. Dan kalian harus tahu itu. Makanya Gus Idam pelan-pelan. Ya, pahami, setiap jogetan itu juga harus difikirkan dulu lah sebelum menghujat, sebelum meremehkan, menghina. Dipikir dulu, apakah ini memang sengaja joget atau menghindari joget? Ya, kalau langsung pergi, kayaknya ini Gus kaku deh. Kayaknya ini bukan Gusnya anak muda deh. Kan seperti itu nanti kesimpulannya. Akhirnya ya Gus Idam sedikit bergerak, ya agak joget sedikit, tetapi menghindari jogetan-jogetan temannya. Biar apa? Biar kalian ini tidak menilai negatif. Memang beda Gus Idam.